Selamat siang semuanya. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol merdeka tentang ketahanan pangan dengan narasumber Simon Hate. Bang, gimana nih ketahanan pangan di Indonesia ini? Sekarang ini kondisinya. Ya, ketahanan pangan itu kan maksudnya kan orang cukup pangan gitu kan. Iya, Nah, sekarang mau berapa lama satu masyarakat umpamanya dia hanya bisa bertahan sampai 2 bulan, habis itu persediaan pangan habis, maka dia ketahanan pangannya lemah, bermasalah gitu. Nah, sekarang kalau satu komunitas itu tidak bisa menyediakan pangan untuk dirinya sendiri, maka dia harus ambil dari tempat lain. Nah, tempat lain itu kalau berlebih dia bisa kirim. Kalau dia sendiri kurang, ya dia nggak bisa kirim. Kan gitu loh. Nah, iya. jadi ketahanan pangan itu sebetulnya kan kalau setiap komunitas bisa memenuhi pangannya sendiri, dengan sendirinya akan terpenuhi, nggak ada masalah. Gimana caranya memenuhi ketahanan Nah, pangan sendiri itu? Nah, persoalannya kita ini kan pangan itu hanya bisa dihasilkan oleh daerah yang punya lahan untuk pertanian. Kalau dia nggak punya lahan untuk pertanian, hampir bisa dikatakan dia pasti tergantung pada pasokan dari luar, kan gitu. Ya, Nah, kalau kita lihat di Indonesia sekarang, orang itu udah cenderung tinggalnya di kota. Semakin banyak orang yang berpikir lebih enak tinggal di kota, maka penduduk kota akan bertambah banyak. Nah, kalau penduduk kota bertambah banyak, akibatnya mereka yang bisa menyediakan pangan pasti berkurang, pasti ketahanan panganannya lemah. Itu sudah otomatis, kan? Kalau ada 1.000 orang di desa, setiap orang bisa menghasilkan 1 ton atau 2 ton per musim panen, maka ada 2.000 ton. Tapi kalau adanya 100 orang ya 100 ton. tapi setiap desa bisa itu membuat ketahanan pangan sendiri. Ya, iya, karena dulu kita, nenek moyang kita bertempat tinggal di satu tempat karena di sana ada pangan. Kalau nggak ada, dia nggak akan tinggal di situ. Dia mesti cari tempat yang ada kemungkinan pangan dan air, biasanya kan, 2 hal Ya. itu. Nah, jadi kalau semakin banyak orang di kota, maka semakin besar persoalan persediaan pangan. Karena semakin banyak orang nggak bisa menghasilkan pangan sendiri, maka dia tergantung pada pangan yang disediakan oleh orang yang bertani, kan gitu artinya. Nah, dalam beberapa kasus persoalan pangan di sebuah daerah itu bisa diatasi dengan memasok dari daerah lain. Pertanyaannya lagi, daerah lain itu berapa banyak dia punya kelebihan? Ya. Kalau setiap daerah juga sebetulnya cukup untuk dimakan aja, ya pada akhirnya dia nggak bisa bantu, nggak bisa masuk. Ya. Kan gitu persoalan pertama. Jadi persoalan yang pertama adalah selama orang lebih mementingkan tinggal di kota, pasti persoalan pangan akan menjadi persoalan. Karena terlalu banyak orang di kota. Kotanya kan semakin besar kalau banyak orang. Ya. Nah, semakin besar pasti tidak, ruang pertaniannya diambil kan. Ya. Dulu di pinggir Jakarta masih ada orang bertani, sekarang udah habis. Karena daripada bertani kan mending dijual untuk apartemen, untuk mall, kan gitu toh. Ya. Nah, jadi bicara soal ketahanan pangan, pertama-tama yang harus kita lihat adalah apakah sudah cukup imbang antara orang yang butuh pangan dalam suatu ikatan daerah gitu dengan lahan atau orang yang menyediakan pangan. Kalau itu nggak imbang, pasti terjadi krisis pangan. Nah, kalau orang masih berpikir ya kalau kurang ya impor pangannya,
Nah, kalau impor ketergantungannya lebih parah lagi. Pertama, transportasi. Kedua, harga. Ketiga, ada nggak negara yang mau jual ke kita? Kalau nggak ada kan gawat. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang pertama. Apakah kebijakan nasional kita itu membiarkan masyarakat memilih sendiri apakah dia mau tinggal di kota atau di desa? Nah, kalau banyak orang memilih tinggal di kota, apakah persoalannya karena di desa nggak ada pekerjaan, sulit ekonomi? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pemerintah membangun ekonomi atau membangun peluang kerja di pedesaan? Kalau itu tidak, arus ke kotanya pasti tetap banyak. Arus ke kotanya banyak, pasti juga problem pangan akan tetap terjadi. Nah, sekarang kalau kita lihat, kemungkinannya orang berpikir kan gini, oh kenapa nggak secara khusus disediakan lahan di daerah yang masih sepi orang dan digarap secara profesional gitu kan, dengan alat segala macam. Ya, itu bisa. Kayaknya pemerintah kita mau ngambil itu dia. Ada strateginya begitu. Tapi tetap pertanyaannya, pertama, apakah lahan yang ada itu mampu menumbuhkan tanaman pangan yang cukup untuk dipasok ke tempat-tempat yang kurang. Kalau itu mampu, oke, satu persoalan terjawab. Kedua, apakah transportasinya mudah? Kalau nggak mudah, maka ada kemungkinan besar di perjalanan itu akan terjadi gangguan-gangguan kan gitu toh. Apakah jadi busuk, apakah dia kemudian berkurang karena macam-macam hal, segala macam itu. Nah, yang ketiga adalah yang menjalurkan ini siapa? Apa motifnya? Kalau pegawai negeri, motifnya kan cuma takut sama atasan. Ya toh? Ya. Nah, kalau mereka tidak diawasi dengan baik oleh atasannya, kemungkinan akan kacau nih distribusi dari tempat itu ke tempat yang membutuhkan. Kalau dikasih swasta, apa motifnya swasta? Pasti keuntungan. Maka walaupun pangan itu tersedia, tapi harganya mungkin tinggi karena ngapain ya? Kan gitu. Nah, ini persoalannya juga kalau tapi dengan catatan kalau tanahnya itu memang mampu menyediakan menumbuhkan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau umpamanya contoh gambut lah di Kalimantan ya, kita udah tahu lah kan bahwa tidak mudah. Mungkin ada teknologi yang bisa membuat akhirnya lahan gambut itu bisa menyediakan pangan dengan baik, dengan jumlah yang cocok dan kualitas yang baik. Tapi selain teknologinya sendiri merupakan masalah, yang kedua untuk menjalankan teknologi itu juga itu tidak gampang. Karena semakin dia canggih teknologinya, semakin membutuhkan satu manajemen yang lebih rapi. Nah, itu problem-problemnya. Nah, sehingga kalau menurut saya yang pertama sekali yang harus diamankan itu adalah daerah-daerah penghasil pangan. Itu harus diamankan dulu oleh pemerintah. Pertama, jangan sampai berkurang lahannya. Yang kedua, unsur sustainability-nya harus dipertimbangkan. Karena kita punya pengalaman umpamanya bagaimana menggenjot produksi padi kita waktu zaman Orde Baru dengan paket-paket itu bimas atau apa itu yang di dalamnya ada kimia-kimiaan baik dari pupuknya maupun dari pestisidanya gitu. Nah, itu kan dalam waktu singkat bisa dicapai produk yang tinggi, tapi dia juga akan cepat turun karena mengganggu kemampuan lahan menyuburkan menghasilkan produksi yang baik. Iya. Nah, ini harus dijaga kan gitu.
itu dijaga, lahannya tidak berkurang, kemudian kondisinya juga tidak rusak, ada kemungkinan pusat-pusat penghasil pangan itu masih bisa menghasilkan pangan. Tapi itu kan belum berarti bahwa pangan aman nih, karena soal distribusi kemudian toh. Iya, iya. Nah, distribusi ini selalu dua problemnya. Apakah pemerintah yang melakukan atau swasta, atau gabungan antara pemerintah swasta. Tapi unsurnya gitu. Kalau pemerintah pasti dia tergantung bagaimana atasannya. Kalau swasta tergantung dia berapa besar keuntungannya. Nah, gabungan kedua ini juga tidak terlalu punya harapan juga. Nah, ini yang harus diselesaikan. Tapi pembangunan difokuskan ke desa itu jadi penting ini. Wah iya, kuncinya itu. Karena itu akan membangun ekonomi di pedesaan, di luar pertanian gitu loh kan. Kalau ada pertanian kan nggak terlalu banyak. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di topik berikutnya. Thank you.